nanti ada bagian lain lagi yang SpaceX itu, dan saya belum sempat bahas itu dari Bill Gates. Smartphone-nya itu semua akan lewat, akan dicap di dalam seluruh tubuh kita, namanya tato, ya, tato smartphones. Dan itu akan menjadi satu spektakuler daripada IT, satu inovasi disruption. Kita udah bahas kemarin, ada yang webinar, orangnya sangat pintar sekali, itu Pak Tata, siapa saya lupa ya, itu tentang QRES gitu ya, nggak ada rugi banget lah ya. Itu pintar sekali ini anak, dan dia sangat dimonitor oleh para orang-orang hebat di dunia ini, yang di Amerika, khususnya Elon Musk dan segala macam. Dan juga kemarin 2 kakak adik, engkau adik itu yang menghasilkan mesin virus protektor, yang itu mengagetkan. Jadi semua tuh waktu bulan lalu kalau nggak salah itu menjadi satu tremendous changing of lifestyle. Jadi Rishi Sunak ini menjadi hal yang baru, dan saya jadi idola saya, gitu ya. Ini sesuatu yang relevan. Nah, selanjutnya, nah ini bisa kita lihat apa yang terjadi ini, hal-hal yang seperti ini memberikan kita sesuatu yang berbeda. Nah, saya mencoba, saya tidak tahu apakah sekretariat ada filmnya dulu, coba dilihatkan, adakah? Sebentar. Ada filmnya dulu, ya. Ini statement yang bagus. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak ada suara ya. Mbak. Nggak ada suara ya? Nggak ada, nggak keluar. Of my tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. Oke, ini satu statement awal yang sangat menarik, dan dia ada mengambil satu statement dari siapa ini namanya, si Angela Duckworth, dari bukunya Grit. Saya sudah pernah bahas itu di beberapa perusahaan mengenai Grit, bagaimana robah paradigma yang diajarkan oleh Angela Duckworth dari growth mindset, siapa itu namanya saya lupa, lalu diteruskan dikembangkan oleh Angela Duckworth. Saya lebih setuju dengan Angela Duckworth, jadi memang lebih kekinian. Nah, tadi dia mengambil kalimat itu
menjadi satu inspirasi beliau, Rishi Sunak ini. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana situasi British itu sangat-sangat luar biasa. Dia wakil Menteri Keuangan di zamannya Boris Johnson. 2019 lalu diangkat kemudian jadi Menteri Keuangan. Tapi dia juga nggak berhasil. Agak banyak problem gitu ya. Lalu Boris Johnson diganti gitu ya, diminta untuk mundur. Tapi lebih banyak persoalan pribadi gitu ya. Lalu dia kalah juga nih melawan si Liz Truss-nya itu waktu pemilihan. Nah, ternyata si wanita juga banyak blunder juga gitu ya. Dan Menteri Keuangannya itu waktu saya dengar di CNN itu juga seorang India gitu ya. Blunder juga. Nah, makanya dia maju, ada lagi satu yang lawan, saya lupa namanya, tapi lawannya ini akhirnya sadar, mendingan saya mundur. Biarkan saja dia maju, maka dia diangkat. Nah, kalau dari ngeliat pengalaman-pengalamannya, terlihat dia adalah seorang yang memang sangat rupawan, bukan wajahnya rupawan, tapi otaknya rupawan. Dia mempunyai beberapa hal, maka saya mencoba memberikan satu kesimpulan di dalam diri seorang yang bernama Rishi Sunak, gitu ya. Nah, ini yang saya mengatakan, dia seorang yang mempunyai vision. Nah, ini teman-teman harus memahami seperti ini. Kalau kita tidak ada vision, orang ini brilliant ideas inside in his life. Jadi visi itu menunjukkan sesuatu reputasi yang menjadi integratif di dalam diri dia. Nah, apa itu? Saya melihat di dalam diri dia ini, Pak semua pakai kalimat saya, ini ada 4 hal. Dia adalah seorang yang demanding, yang menuntut satu perubahan, dan dia menggerakkan dirinya sendiri, driven. Jadi whatever I talk, whatever I say, I speak out, I should drive all of you to see me and you must follow me. That is Rishi Sunak gitu ya. Jadi memang ini orang-orang yang sebenarnya sih harus diikuti, harus dipikirkan. Jadi yang ketiga, kembali lagi, orang Inggris itu selalu suka dengan deadline. Karena saya pernah kerja di perusahaan Amerika, perusahaan Jepang, lebih gila lagi kalau Jepangnya, perusahaan Eropa, dan perusahaan Chinese Singapore. Nah, semua waktu saya kerja di bagian itu, selain yang lokal gitu ya, di dalam karir saya, orang asing itu, Eropa, Amerika, Jepang, ada satu keunikan. Kalau Amerika itu, discussion itu menjadi satu roh yang hidup di dalam meeting, dan mempunyai satu logika yang terstruktur, dan keberani kemajuan, dan berani asking against even boss, gitu ya. Nah, Jepang lain lagi. Waktu saya kerja di perusahaan Jepang, itu hanya presentasi 1 halaman, 1 page. 1 page, but you must share at least, dia bilang at least loh, lebih kurang 3 hours. Can we imagine 1 page, but we must talk and share our thinking, our breakthrough, terobosan-terobosan yang baru itu dalam 1 sampai 3 jam. Pengalaman saya di perusahaan Jepang seperti itu. Jadi aneh lagi nih, Amerika, Jepang, begitu ya. Lalu misalnya di perusahaan Singapura, misalnya di perusahaan Singapura itu Chinese filosofinya dan juga ketelitian, detail, dan kemauan untuk terus kerja keras maju, work ethos-nya memang beda. Jepang juga gila, beda, hanya 1 page only dan presentasi. Dan itu dituntut whatever you say, you pay. You talk to me, waktu itu presiden director yang di Jepang, Tumbur, dia bilang, Tom, karena nama saya susah jadi panggil Tom, you say 1 week, you must finish less than 1 week. Lalu saya bilang, I know, that is my style. Saya bilang gitu, saya suka. Apa yang saya komit, saya di dalam diri hati saya yang terdalam, saya akan mengatakan less than 1 month atau 1 week, it depends on project. Nah, itu menjadi satu bagian seorang sales. Jadi seorang sales, jiwanya itu adalah demanding, driven, deadline, tough guy. Itulah Rishi Sunak gitu ya. Jiwa seorang finance yang sifatnya bukan sekedar corporate finance, tapi jiwanya tough. 3 ini, yang pertama demanding, driven, deadline, tough guy. Ini kalimat etos kerja saya, retorika saya yang menjadi bagian yang sudah 20 tahun di dalam karir pet saya, berpikir akhirnya ketemulah kalimat ini gitu ya. Dan bagian ini ternyata Rishi Sunak dan juga Elon Musk. Saya berteman akrab dengan Elon Musk
di Instagram. Itu memang orangnya jenius. Kalimatnya panjang in English gitu, tapi kalimatnya in English itu nggak pernah terbiasa saya begitu, tapi saya nangkep substansinya begitu. Panjang sekali dia cerita begini, ini begini, what is your comment, what is your ideas. Lalu saya menjawab begini. You're so fast to give answer even though a small sentence. Saya bilang, you are so genius. I'm ordinary, but even though I berani, saya bilang, saya mencoba mengimbangi kamu dengan seluruh pikiran kamu yang cepat. Itu 1 jam di Instagram kita ngobrol berdua, bicara SpaceX, bicara soal baterai, bicara soal ini, bicara ini. Lalu saya bilang, by the way, how do you know my name? Saya bilang begitu. Dia langsung ketawa. LOL gitu ya, apa namanya, laugh over laugh gitu ya, satu ketawa yang terbahak-bahak. You know, we living in the IT. Semua segala sesuatu di algoritma. I know who you are. Wah, saya bilang saya orang biasa. Saya bukan orang kaya, saya juga tidak terkenal. Tapi I want to share something. I know, dia bilang gitu. I know you are in Facebook, I know in Instagram, I know you are in TikTok, I know in YouTube. You're so fantastic person, even though you are so ordinary. But I know inside your mind, dia bilang gitu. Nah, itulah makanya saya mengatakan brilliant ideas inside. Sebenarnya kita bisa elaborasi itu, maka saya mengatakan Rishi Sunak ini sharper thinking, solution aggressively. Kenapa saya membuat kalimat ini? Waktu diskusi di 10 Down Street gitu ya, di London ya, waktu dia dengan DPR semua segala, memang orangnya sharper thinking, cari solution dan agresif. Itulah orang latar belakang di dalam dunia finance, sales dan marketing, pasti dia mempunyai strategi. Jadi selalu dia mempunyai vision yang break ideas, lalu try to recompose, mencoba membuat simplified, dan ada satu desakan dari orang itu, dia bisa berjalan di dalam setiap tanggal. Maka secara jujur ya teman-teman, saya ini orangnya nggak bisa kalau selalu ditunda-tunda. Maka saya orangnya suka deadline. Ya, saya nggak suka tuh procrastination, tunda lagi, bila lagi, wah, ongyam itu kalau kayak gitu ya. Itu jiwa saya nggak seperti itu. Maka waktu saya jadi presidir di 3 perusahaan yang berbeda, sangat kebingungan anak buah saya, tapi akhirnya anak buah saya yang maju sudah banyak jadi direktur gitu ya. Maka sebelum Ahok jadi terkenal di Pemprov DKI, sudah saya mengatakan yang nggak bisa dibina dibinasakan. Ahok pakai kalimat itu. Jadi mantan anak buah saya bilang, oh mungkin bos udah diinin tuh, pernah didengerin kali di perusahaan-perusahaan training, tidak bisa dibina dibinasakan, etc. lah. Ini bukan negatif gitu ya. Itu sesuatu yang saya sebut a fantastic day start with a squeeze management. How? Jadi saya membaca pemikiran pidato-pidato dia, diwawancara oleh banyak wartawan, lalu dia ketemu dengan parlemen-parlemen dan bagaimana ketemu dengan komunitas yang ada. Maka saya mengatakan a fantastic day start with a squeeze management. Jadi setiap hari itu bagi dia adalah penuh fenomena, fantastik. Maka squeeze management. Jadi harus diperas sedemikian rupa dan harus menghasilkan seperti juicy, ya, seperti jus, punya konsep nilai yang kuat dan tinggi sekali. Jadi orang yang seperti ini umur 42, dia latar belakang India, dari the poorest country in the world. Saya waktu baca, waktu saya ke luar negeri, waktu itu di pesawat terbang ya, itu Times Magazine. Saya baca tahun berapa saya lupa ya, 2000 sebelum 2006 lah. Dia 99 apa tahun 2000 menuju tahun 2000. Indian country is the poorest country, but dia bilang we have brilliant brain, smart brain. Jadi negara kami ini miskin, tapi otak kami sangat cerdas. Itu yang disebut squeeze management. Jadi segala sesuatu bisa dikerjakan dengan baik. Salah satu cerita lucu adalah begini, waktu saya naik selalu Singapore Airlines waktu itu, ya karena perusahaan yang bayar ya. Waktu saya naik Singapore Airlines sebagai presiden direktur, di sebelah saya itu orang India. Jadi di tengah perjalanan panjang, orang India bertanya, where are you come from, bla 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 segala macam. Tiap 10 menit dia selalu minta wine, red wine yang kecil begitu ya. Lalu dia tanya, why?
You never order red wine. I notice you. I think you are funny. You are sorry, look a stupid guy. Dia bilang gitu. Oh ya, I'm a stupid guy. Saya bilang gitu kan. Karena saya ingin tahu, ini kan cara kita negosiasi, cara kita ice breaking. Begitu ya. Lalu dia bilang, saya bilang, why? Kenapa kamu minta? Karena Singapore Airlines itu sangat mahal. Nah ini kita lihat ya, cara orang India. Sangat mahal. We pay already $1,000, misalnya $1,000 berapa segala macam lah, saya lupa. Maka kita harus menguras semua apa yang sudah ada di dalam service, di dalam pesawat terbang ini. Kita nggak usah malu. I know you from Indonesia, always like you, selalu shameful. This is nothing, dia bilang begitu. Nah dari situ akhirnya dia terus minum. Saya bilang nggak boleh loh, nggak banyak. Oh enggak, ini kan red wine terlalu biasa lah, segala macam. Sampailah kita di arrive gitu ya di papan udara. Nggak tahu kita satu hotel. Nah waktu kita satu hotel apa yang terjadi? Dia lihat, wah hotelnya sama nih, hotel bintang 5. Tadi dia orang Indonesia, ya nothing lah orang Indonesia. Kok dia hotel bintang 5 juga gitu ya. Dia lihat di mana kamar saya gitu ya. Saya ngambil standar room karena saya baru lah ya. Ambil standar room, dia juga gitu. Ketemu breakfast paginya. Apa yang terjadi? Wah, I know you are so nothing man, dia bilang gitu. I'm Indian. Indian always thinking over. You never thinking like us, dia bilang gitu. Saya bilang kenapa? Why you always talking like that? Saya bilang gitu. Yes, karena saya melihat kamu standar room ini bintang 5, 5 star. I know, I shoot faster than you, popular than you. Lalu apa maksud kamu? Saya komplain. Nah, ini India. 1,000 komplain wherever you go, whatever you ask, dia bilang. Jadi dia komplain, akhirnya dia dapat shoot room. That is Indian guy culture. Waduh, saya bilang, inilah saya katakan a fantastic day start with a squeeze management. How? Nah itu. Jadi kita selalu negosiasi, ambil kesempatan yang terbaik, dan mencari kemungkinan kita bisa dapat. Nah ini hal yang bisa kita kasih ya. Ini saya memandang, melihat pikiran-pikiran dia, lalu saya tuang seperti sini. Jadi nggak ada di buku ini sebenarnya. Begitu, ini pikiran saya. Nah, lalu yang kedua, ini juga pikiran saya. Jadi saya melihat dari majalah dan segala macam, Rishi Sunak ini saya akan mengatakan paradox leadership in practice. Dia adalah seorang pemimpin yang sustainability. Artinya apa? Yang terus-menerus bergerak, makin berubah, dan selalu long-term vision. Long-lasting quality. Jadi based on long-term vision and long-lasting quality. Orang India, ini saya fokus ke India ya. Orang India itu dia pergi kemana-mana, always the best result. Itu adalah filosofi bagi seorang India secara umum, gitu ya, ini secara umum. Dan itu mendapatkan satu credibility di mana India berada. Kita lihat sekarang siapa presidennya Google, siapa presidennya Meta. Meta itu apa ya? Facebook ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang lain-lain. Banyak orang India, dokter juga gitu ya di Amerika. Semuanya top kelas. Lalu di Amerika tuh cuma ada 3 bangsa yang super kelas. Satu pasti Yahudi, kedua India sama China, baru nanti keempat segala macam itu Jepang, Korea segala macam. Dan inilah yang saya mengatakan leadership sustainability. Yang kedua, saya membaca di dalam pikiran ini urgent need for an aggressive growth strategy. Jadi kita agresif untuk kita makin berkembang, dan ini tidak bisa ditunda. Ketiga, the growth is the beginning, not end of success. Jadi terus bergerak, dan pertumbuhan itu nggak boleh berhenti. Maka diperlu kekuatan mental dan juga borderless birokrasi bukan lagi sesuatu yang utama, tapi bagaimana terus bergerak. Maka saya mengatakan generasi Z yang sekarang umur 15 sampai 30 itu adalah sasaran saya. Saya sedang akan mengedukasi umur-umur segini untuk jadi lebih brilliant dan lebih bijaksana, memahami konsep filsafat, manajemen, bisnis, dan seterusnya. Begitu, politik dan segala macam. Seperti kemarin kita membahas tentang politik kemarin malam, gitu ya. Banyak sekali yang hadir. Itu ada yang dari Timur Timur, ada yang dari Serbia, ada yang dari Amerika, ada yang apa kemarin malam, gitu ya. Nah, jadi be a personal engine for a growth organization. Nah, kalimat ini sebenarnya saya terinspirasi setiap saya
naik pesawat terbang. Nah, setiap saya naik pesawat terbang, saya orangnya selalu kritis, logik gitu ya. Bagaimana pesawat ini bisa naik, semua buatannya sama, tapi kok ada perbedaan. Perbedaannya di pilot, di pramugari-pramugara, atau maintenance. Atau segala sesuatu dihitung, diukur dengan begitu akurasi, dan segala sesuatu ada hitungan, dan seluruh orang yang dari paling atas di meja, pilot, pramugari, yang di bawah, harus menjadi personal engine for growth in any organization. Apapun itu, ada menjadi satu engine. Ini berat loh. Jadi jangan mengatakan, oh jabatanmu di sini, gue nggak itu nggak bisa. Gitu. Selanjutnya ya, saya langsung lanjut. Nah, ini. Dari bagian ini muncullah pemikiran saya dari pemikiran-pemikiran sebelumnya ini ya, menjadi satu realita. Jadi seorang pemimpin, paradoxical thinking behind the story dari Rishi Sunak itu saya menyimpulkan yang pertama itu strategi, structure, system. Nah, ini cara mapping. Dari umur 8 tahun saya sudah terbiasa mapping, thinking. Ya walaupun nggak bagus lah waktu masih kecil. Kenapa? Karena saya banyak referensi, saya banyak baca buku Who is my daddy. Jadi papa saya pegawai negeri bukan koruptor, bacanya gila. Jadi umur 8 tahun udah baca Kompas. Umur 10 tahun baca Intisari, majalah Intisari. Kalau waktu sudah bahasa Inggris itu namanya Reader Digest gitu ya. Sudah baca di situ. Maka para guru, para dosen paling nggak suka dengan pertanyaan saya karena saya referensinya banyak dan selalu korelasi dengan majalah, dengan koran masuk dalam pertanyaan. Apapun pelajaran di sekolah, di kampus, mau matematika, mau sejarah, mau apapun. Jadi para guru itu dia bilang, sumber, jangan terlalu banyak bertanya, nanti gini, nanyanya yang langsung saja ini pusing saya. Akhirnya saya susah dapat nilai tinggi. Nilai tinggi saya itu hanya ada waktu ngambil S2, ya, MBA, sama S3. Selalu nilai saya A, nggak ada satupun yang B. Kenapa? Karena setiap saya bertanya, kelas itu diem. Kenapa kelas itu diam? Karena ada sesuatu yang new, baru, dan membuat orang yang ditanya bingung jawabnya, dan dosen mengatakan, oh ini udah advance. Saya bilang bukan advance, Prof. Saya bilang, this is I think because I don't know exactly what's going on. That's why I should related to the matrix, gitu ya. Jadi segala sesuatu ada kaitannya, core-nya ada di tengah. Nah, ini dari pikiran-pikiran tadi itu ada di sini masalah structure ya. Strategi kaitan dengan structure berarti personal engine yang tadi. Jadi orang di sini kan orang berarti kita melihat satu orang ya. Strategi kaitan dengan people, kaitan dengan structure berarti personal engine. Dan structure ini organisasi, prinsip segala macam kaitan dengan sistem. Orang yang bekerja di situ di apapun di mana dia harus growth. Kalau dia tidak growth, you don't know exactly who you are and what happened, what's going on. You bergabung, join in this company. Jadi yang pertama harus ada strategi yang terus berkembang. Saya tidak bahas strategi yang lebih dalam lagi, tapi strategi dengan structure. Setiap orang itu ada personal engine. Jadi dia tahu nih apa yang harus kita garap, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus bisa diselesaikan dengan begitu luar biasa dan selalu istilahnya itu selalu berubah dan selalu baru. Jadi tidak boleh hal yang begitu saja. Ini persoalan di Indonesia, baik di pegawai negeri maupun di swasta. Indonesia itu culture-nya, work ethos-nya itu terlalu biasa. Nah, ini menjadi satu pergesekan paradigma. Maka yang kedua, structure kaitan dengan people di sini tengahnya dengan sistem. Berarti kita harus growth. Tupoksinya bagaimana? Targetnya bagaimana? Apa yang harus dicapai? Apa yang menjadi langkah-langkahnya itu. Jadi setiap orang personal engine dia juga growth. Nah, sistem dengan strategi pursue a goal. Ini simple sekali sebenarnya, tapi nggak bisa dijalanin. Kenapa? Karena tidak ada satu role model yang masuk di dalam somebody atau someone. Tapi anybody akhirnya menjadi cuek. Maka kenapa kemarin waktu saya setiap hari Rabu malam itu udah batch keempat, udah mau sesi terakhir gitu ya, itu sesi ke-11, kita membahas tentang marketing. Salah satu pesertanya itu adalah latar belakangnya hukum. Dia magister hukum, lulusan dari UPH, kelihatan orangnya pinter gitu ya.
Dia bukan orang manajemen, dia hukum, ilmu hukum. Tapi dia belajar gitu ya, tertarik, selalu saya kasih case study. Jadi yang batch keempat ini beda. Case study ada yang bahas tentang kopi kenangan, case study tentang Bekasi, apa ini namanya, yang mall yang ada di Bekasi itu, ada yang bahas apa lagi. Nah, kemarin saya kasih yang ahli hukum ini, dia membahas Baker McKenzie, the greatest in the world, law firm. Karena dia hukum, saya kasih untuk hal itu. Dia kaget, wah ternyata di kantor hukum itu juga sudah bicara soal marketing di dalam polanya masing-masing. Saya bilang secara sederhana, Hotman Paris sudah lebih marketing daripada orang marketing itu sendiri. Kenapa? Dia combine dengan variasi macam-macam. Dari Kopi Joni, dari joget-joget, di Hollywood, di Bali, itu semua ada unsur marketing di dalam konteks dia. Kita tidak usah debatin dulu gitu ya. Dan itu success story-nya banyak. Dia bisa bangun behind the story. Yaitu dari hal yang ini, yang saya sederhanakan. Strategi dengan structure personal engine. Strategi dengan sistem pursue a goal, mengejar satu goal hasil. Structure dengan sistem growth. Wah, luar biasa enak. Saya terus lagi. Nah, ini semua pemikiran-pemikiran saya yang nggak ada di buku, nggak ada apa. Jadi saya pikirkan begitu. Dan saya melihat Rishi Sunak ini di CNN dan juga di BBC secara khusus. Ya, jadi paradox leadership itu dibagi beberapa hal, gitu ya. Nah, dalam paradox leadership ini kita bisa melihat tentang hal yang pertama itu model mindset way. Ini yang persoalan kita ini secara umum ya. Bagaimana kita orang Indonesia, mindset way-nya seperti apa? Modelnya seperti apa? Nah, itu yang perlu dielaborasi, perlu ada satu komunitas. Maka waktu batch ketiga atau batch kedua, ya, batch kedua itu, mini MBA batch kedua, itu orang-orang ada yang presidir, ada yang direktur apa, ada yang human capital directors, ada yang dari engineering segala macam. Jadi waktu saya membahas tentang human capital, baru dia surprising. Wow, coach, berarti ini saya harus banyak berubah. Oh yes, berubah itu tergantung kebijakan daripada perusahaan Anda dan bagaimana waktu saya kasih studi kasus Anda menemukan apa, gitu ya. Nah, salah satu yang sederhana ini adalah model mindset way. Apa mindset dari korporasi secara umum dan secara pribadi? Itu harus dibangun konfigurasinya. Maka dari model mindset way menjadi seorang leadership paradox way, ya. Di belakang itu inspire a share vision. Jadi paradox share vision itu akan memunculkan new ideas, energize everyone. Ini makin sulit. Jadi kalau dia tidak memberikan inspirasi, bagaimana ide-ide yang baru menjadi satu desakan kepada setiap orang sehingga mereka bisa mengikuti, menghasilkan productivity growth. Kalau sudah menghasilkan productivity growth, akan memungkinkan stretch target. Ini yang paling susah in any corporation. Jadi di dalam karir saya dan di dalam saya memberikan pelatihan atau coaching, sesuatu hal ini yang saya gambarkan menjadi paradox leadership. Ada orang hanya tiba-tiba productivity growth, tapi model mindset-nya nggak digarap. Bahkan new idea nggak digarap. Ada yang stretch target. Oh, pokoknya target kamu sekian misalnya begitu ya. Tetapi nggak tahu model mindset-nya apa. Nah, ini yang menjadi satu bagian yang saya coba alami. Nah, satu lagi. Nah, ini. Jadi ini bicara yang lebih cerdas lagi, lebih advance. Jadi filosofi leadership of thinking way. Jadi manusia itu berpikir melihat peristiwa bukan ketunggalan dalam ruang hampa. Ya, ini jadi bahasa filsafat di dalam manajemen. Jadi manusia itu harus berpikir. Nah, ini orang Inggris. Nah, inilah orang bule lah ya. Orang India dan juga orang China begitu ya. Menjadi sesuatu kultur, menjadi etika di dalam berkarir dan berkompetisi. Jadi kitanya harus berpikir. Lihat peristiwa itu dengan satu sudut, tapi kita multi gitu. Jadi nggak tunggal dalam ruang hampa, tapi berpikir luas dan integratif terhadap global risk next generation. Itulah saya terinspirasi dengan Elon Musk waktu diskusi berdua di Instagram yang lebih dari 1 jam itu. Jadi saya pikir, nah langsung saya buat kalimat ini. Kita tuh berada di global risk next generation, percepatan inovasi science and technology mengalahkan kapasitas rata-rata manusia. Itulah SpaceX, itulah Tesla. Di dalam dia membuat
disruption, ya langsung. Nah ini, jadi paradox leadership in practice. Jadi behind every successful leader is a strategy that works. Jadi gambar dari beliau ini, saya menyimpulkan setiap orang berhasil dalam pemimpinan itu ada satu strategi yang berkarya, yang berinisiatif dan menjadi fondasi dan sekaligus menjadi sistematika dia melakukan yang sifatnya paradoksikal, yang artinya sepertinya terlalu rumit, tetapi menjadi sesuatu purpose, bisa dijangkau, bisa dicapai, bisa dilakukan sedemikian rupa. Nah, rekan-rekan, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya orang praktisi, jadi bukan orang yang hanya diam. Sebagai seorang praktisi dibentuk oleh satu zona, ya, dibentuk oleh sesuatu keadaan. Maka saya mengatakan behind every successful leader is a strategy that works. Kenapa? Karena challenging, tantangan, ketidakpastian, kompleksitas dari persaingan dan juga dari satu perusahaan dimanapun juga. Maka di sini saya mengusulkan my proposal gitu ya, berpindah dari zone of comfort menuju zone of opportunity. Wah, ini jauh lagi. Waktu di kelas mini MBA saya banyak bahas ini nih, perpindahan dari comfort zone ke opportunity dan seterusnya. Jadi kesimpulannya dari apa yang dilakukan oleh Rishi Sunak di dalam kontekstual in my mind, di dalam pikiran saya adalah inovasi tiada henti, managing fast growth, this is a mandatory. Nah, saya kalimat ini terinspirasi waktu saya jadi konsultan salah satu perusahaan, saya nggak sebut namanya, itu generasi Z, lulusan ITB. Lulusan ITB, ya pasti brilliant gitu ya. Tetapi waktu dia membuat platform, lebih suka duduk di meja. Karena ini fast moving fast moving produk gitu ya, dia nggak pernah turun, hanya main gini. Karena saya jadi konsultan, saya konsultan bukan duduk-duduk saja gitu, sering ke pasar gitu ya, sering lihat. Nah lalu saya oke, lu ikut gua deh, jadi ngomongnya lu gua karena masih lebih muda lah, jauh dari saya gitu ya, jadi lebih banyak ngobrolnya gitu. Ini di Bandung gitu, lulusan ITB, ayo lu ikut gua deh. Nah waktu lu ke pasar, di mana coach, dia bilang, lu berdiri di sana, gua berdiri di sini, lu di sana. Saya bawa 3 orang, ada 2, 1 cewek, 2 cowok gitu ya. Lalu kita setengah jam sampai 1 jam. Ya, apa yang kita bisa dapat dan apa yang bisa kita pikirkan. Lalu apa yang terjadi? Inilah persoalan generasi Z, terlalu banyak duduk di laptop, terlalu bermain dengan landscape daripada platform. Bukan salah, but saya mengatakan you must thinking over related to the field. Di pasar apa yang terjadi, and then you try to imagine what's going on in the field, what's going in the market, etc. Lalu engkau coba melihat kaitan dengan platform yang dibuat. Kalau enggak, kamu hanya duduk manis, enggak bisa melihat challenging-nya bagaimana, uncertainty-nya gimana, kompleksitasnya bagaimana. Jadi kita bisa melihat dari comfort zone menuju pada zone opportunity. Nah, itu menjadi sesuatu yang kita tiada henti. Inilah yang saya lihat, sementara mudah-mudahan saya nggak salah, Rishi Sunak ini mempunyai gaya seperti ini. Jadi saya mengatakan behind every successful leader is a strategy that works. Jadi kalau ini tidak terbiasakan menjadi habitual, secara pribadi kita susah loh makin memimpin perusahaan yang besar. Saya memimpin terakhir waktu itu sekitar 5.000 sampai 10.000 pegawai. Gitu ya, ada beberapa pabrik etc. gitu ya. Itu bagaimana menata itu semua. Orang kalau sudah menata, yang pertama saya bikin di TikTok gitu ya. Seorang, maka saya kalimat itu first love. First love adalah satu kunci, cinta pertama, satu kunci bagaimana dia kerja seminggu pertama. Karena saya pernah bawa tentang 100 days. 100 hari pertama setiap orang waktu bekerja, entah dia pindah segala macam, apa yang dia lakukan. But, saya bilang, the first 100 days, first of all, we will see in the first week day. Dari 1 minggu pertama, kita bisa melihat apa yang dilakukan 100 hari ke depan. Nah, ini menjadi satu bagian bagaimana orang Indonesia, seorang pemimpin itu tidak hanya di dalam ide yang kosong, tapi dia sudah ada yang seperti ini. Akhirnya bisa scaling up, entering new markets. Jadi kalau kita sudah melewati ini, challenging, dia tahu challengingnya apa, pindah segala, baru dia bisa scaling up. Dia bisa nohok ke atas, dia lihat semua,
dan dia coba disistematiskan, baru dia masuk ke new markets. Itu adalah ciri seorang leaders. Jadi seorang leaders bukan teori baku yang dia tidak hidup. Maka kenapa waktu saya pindah dari 3 perusahaan yang berbeda atau 4 saya lupa lah. Jadi prestige segala macam, boleh pindah macam perusahaan. Saya selalu mengatakan kepada owner, I should depend on my 100 days. The first 100 days. Oh, this very good. But, saya bilang, dari 100 hari pertama itu, Anda bisa lihat saya di 1 minggu pertama. Jadi tidak ada saya tiong-tiong, santai-santai. Saya langsung kerja, tek, 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 tek. 1 minggu pertama itu biasanya 12 sampai 14 jam saya bekerja. Setelah itu, karena saya tanda kutip cepat menangkap, cepat membuat restrukturisasi dan segala macam, akhirnya saya bisa delegasi, saya persiapkan. Minggu kedua tidak lagi 14 jam, 12 jam. Minggu ketiga 10 jam, langsung semuanya itu ada perubahan yang fenomenal. Itulah paradoks leadership in practice. Itu menjadi satu kesimpulan saya sedemikian rupa. Oke, siapa yang mau bertanya? Ya, dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya? Silakan.